Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini saya bahas Pegas dan Antam karena sudah rilis laporan keuangan terbaru. Jadi yang kemarin nunggu-nunggu kuartal 2-nya Pegas dan Antam bagaimana? Nah, ini sekalian aja kita bahas. Kalau melihat perkembangan demo hari Jumat kemarin cukup mengkhawatirkan ya, dan beberapa kota terjadi kerusuhan-kerusuhan. Makanya kemarin IHSG juga sempat turun walaupun ini belum apa-apa, jadi tidak ada kepanikan sebenarnya, tidak terlalu signifikan karena bar grafiknya juga masih mirip-mirip dengan hari-hari sebelumnya, walaupun volume lumayan gede ya, tapi masih belum seberapa. Jadi kita lihat perkembangan hari Sabtu sama Minggu ini bagaimana. Nanti untuk menentukan action kita di hari Senin ya, buat yang mau masuk atau mau cicil di hari Senin ya, mesti lihat-lihat juga. Kalau nggak mau terlihat floating loss. Tapi kalau mikirnya jangka panjang ya tidak perlu lihat-lihat kondisi sekarang gitu. Tapi kalau misalnya kita masih bisa beli di harga yang lebih murah, kan kenapa tidak gitu ya. Oke, langsung aja kita ke laporan keuangan. Pertama kita bahas Pegas. Jadi kas setara kasnya 1,5 miliar dolar. Ini bagus ya, naik dari 1,3 miliar bandingkan dengan Desember. Total asetnya oke, bagus. Liabilitas jangka pendek naik 200 juta dolar. Yang signifikan ada di utang lain-lain, ini catatan 17 ya. Pihak berelasi dan pihak ketiga ya, utang lain-lain. Tapi untuk sekelas Pega sih naik segitu sebenarnya nggak terlalu masalah. Kemudian liabilitas jangka panjang turun dan itu bagus. Ekuitasnya turun 200 miliar 200 juta dolar. Dan kalau dilihat pendapatan ini naik. Jadi dibandingkan perusahaan-perusahaan lain kuartal 2, ini sebenarnya termasuk anomali ya Pegas ini. Yang lainnya turun dibandingkan tahun lalu, dia naik sendiri nih. Ya mungkin ada sih perusahaan-perusahaan lain yang naik kayak sawit, kayak gitu-gitu ya. Banyak yang naik ya. Tapi kan Pegas ini termasuk di ranah energi. Ada batu bara, ada perusahaan listrik yang lain gitu kan. Dan ini menurut saya sih ya bagus ya. Dengan pendapatan naik, beban pokok naik, kemudian laba brutonya turun ya. Ini cuma rasanya di beban pokok pendapatan ini terlalu ekstrim ini naiknya. Malah jadinya laba brutonya turun. Nanti kita cek sekalian di beban pokok ini ada apa saja. Kemudian di pendapatan lain-lain tidak signifikan, sehingga laba operasinya itu malah turun ya, 293 ke 239. Laba sebelum penghasilan juga malah turun. Kemudian laba periode berjalannya, oh ini ya, jadi turun tapi tidak signifikan, hanya sekitar 20 juta dolar. Kita lihat di laba per saham, ya turun ya teman-teman ya. Tapi turunnya ini tidak mencerminkan kondisi salesnya ya. Terus saldo pada tanggal 1 Januari 2024 untuk retain earning atau saldo laba, dilihat-lihat sebenarnya kalau Januari periodenya itu naik, tapi pas waktu di Juni itu saldo labanya turun 186 ke 144. Apakah ini pengaruh ke dividen yang memungkinkan untuk turun? Nanti sekalian aja kita lihat. Aktivitas operasi penerimaan kas dari pelanggan naik, jadi memang benar naik ya, 18 ke 2,0 miliar dolar. Oke, kita lihat di penjualan beban tadi ya. Ini detail pendapatan. Jadi kalau dilihat dari pihak berelasi itu memang naik ya. Niaga gas bumi, transmisi gas, transportasi minyak dan seterusnya, ini dari 616 ke 669. Tapi di lain itu di pihak ketiga pun itu juga naik ya. Jadi artinya kenaikannya ini menyeluruh untuk Pegas dan itu bagus. Yang paling menarik adalah pelanggan untuk rumah tangga. Jadi mereka kan instalasi untuk rumah tangga yang masuk ke rumah-rumah. Itu mungkin sekarang sudah mendapatkan hasilnya ya. Jadi memang menarik sih. Jadi gas itu nggak pakai gas melon lagi atau gas tabung lagi, tapi langsung dialirin aja ke rumah-rumah dan kita tinggal kayak meteran air gitu. Nah terus tadi di beban pokok, kalau dilihat di beban pokok ini ada pembelian gas bumi yang sebelumnya 460 ke 600, dari 800 ke 1 miliar. Sepertinya dengan posisi seperti ini sebenarnya kenaikannya itu tidak ada efek karena belinya mereka juga lebih mahal. Kalau dilihat yang lain-lain ini trading doang nih. Kenapa? Karena kayak pemrosesan gas ya dan lain-lain itu turun loh dibandingkan 2024. Jadi kayaknya dia beli jual aja. Gaji kayak gini-gini oke lah. Tapi
Biaya proses itu harusnya naik sih, tapi yang naik signifikan malah pembelian. Nah, apakah ini trading saja? Nah, yang tahu atau yang kerja di Pegas, tolong kasih info ya. Nah, itu untuk Pegas. Kemudian kita lanjut ke Antam. Nanti terakhirnya kita. Antam untuk kas ini naik ya. Bagus. Terus aset lancarnya naik. Bagus. Aset tidak lancarnya juga naik. Bagus. Total aset naik. Oke banget. Liabilitas naik. Ini ada pencatatan utang dividen ya. 3,6 triliun. Terus jumlah liabilitas jadinya naik ya. Karena yang tadi ya. Ada pencatatan utang dividen. Ekuitas naik. Oke banget. Terus penjualan ini luar biasa ya. Naik dari 23T menjadi 59T. Ini Antam. Apakah bersih-bersih kemarin itu berefek? Ya, ada kasus-kasus ya di Antam. Ya semoga saja ya, karena BUMN itu kadang angin-anginan gitu loh. Moga-moga aja lah ini membaik. Sehingga kalau lihat laba kotornya juga naik. Jadi 4 kali lipat ini dari Juni 2024. Laba usaha juga luar biasa. Laba periode berjalan juga luar biasa. Sehingga laba per sahamnya juga naik ya. Dari Rp64 ke 195. Saldo laba juga aman. 13T ke 15T. Saldo per Juni 24, sorry, ini 12T, ini 15T ya, naik ya. Terus arus kas dari penerimaan pelanggan juga naiknya sangat signifikan. Nah, kalau dilihat di catatan penjualan untuk periode ini, yang naik signifikan itu adalah emas, biji nikel, biji bauksit, alumina ini sedikit. Tapi yang paling tinggi adalah emas. Ini pas tinggi-tingginya kemarin hype emas mungkin ya, jadi berefek di situ, baru efeknya baru sekarang. Dan menurut saya ini bagus-bagus saja untuk Antam. Nah, karena jualan emasnya naik, juga pembelian logam mulianya naik ya. Nah, terus gimana kondisinya kalau kita review berdasarkan screener? Saya ngomongnya dikit-dikit supaya nggak batuk teman-teman. Di screener untuk Pegas harga terakhir 1710, Antam 3040. Di kemarin ada banyak demo tapi Antam malah naik ya 2%. Dengan kondisi seperti ini catatannya masih 1 kali setahun untuk dividen yang dibagikan. Nah, yield dividennya itu bisa tembus 9,3, 9,4. Ini dari mana hitungannya? Dari EPS 195 dan 282. Jadi Antam 282, Pegas 195. Antam payout rasionya 100%, Pegas 82 ya. Jadi kalau dilihat di Antam itu sudah 2 tahun ini, 2023 dan 2024 itu sudah 100% dia punya payout rasio. Sebelumnya sih 50%-an ya. Kemudian Pegas itu 2 tahun terakhir ini 83 dan 82. Jadi saya pakai 82. Nih, 82. Nah, dengan estimasi seperti itu maka kalau ini lancar sampai nanti kuartal 4, kan ini disetahunkan nih kan. Belum tentu nanti kuartal 3, kuartal 4 sesuai dengan ekspektasi kan. Atau malah lebih tinggi atau malah lebih rendah. Tapi kalau sesuai dengan ekspektasi, maka ya itu tadi, dia akan memungkinkan untuk bagi 161 dan 282. Di Sorry guys, batu-batu guys. Di harga sekarang mana? Antam kemarin naik, ini posisinya masih sideways. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Kemudian Pegas kondisinya juga sideways tapi trennya naik ya. Trennya naik dan kemarin posisinya memang turun sedikit. Tapi kalau ngelihat range dia punya harga itu mirip-mirip ya. Terus kalau kita masukkan ke dividend for living bagaimana ya, dengan yield sekitar 9,4, kita masukin 9,4. Nah, ini setelah 25 tahun kita nabung itu dapat dividennya ya. Ini nabungnya 2 jutaan per bulan, 2,4 per bulan, 2,8 per bulan terus sampai 25 tahun ke depan. Target di tahun ke-25 itu 18 juta. 18 juta itu diambil dari 10 juta hari ini, itu equal dengan 18 juta nanti di 25 tahun lagi. Kenapa 10 juta ini suka-suka ya? Bisa 20 juta, bisa 30 juta, terserah. 10 juta itu asumsi untuk orang pensiunan hari ini. Itu kalau mendapatkan 10 juta per bulan, berdua ya, suami istri, saya pikir sih cukup untuk hidup di kampung ya. Nggak aneh-aneh lah. Itu saya pikir cukup lah. Nah, itu equal 18 juta nanti 25 tahun lagi. Nah, ini yang di garis merah ini. Nah, setelah 25 tahun nabung itu tercapai ya. Tercapainya 24,8 juta. Saya pikir itu untuk review kali ini, moga-moga bermanfaat. Terima kasih yang sudah join ya. Seperti biasa yang support di channel YouTube ini, ikut join di situ dan mendapatkan video-video khusus eksklusif.
Video khusus eksklusif. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.